Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1 dan ayat 2. Dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus napunaan songgok damena biar mulai tari pargogo ngolunai nasa dosaku nang sajoni kabarita nolong nari dia Tuhan tudut soni tuk manupai karlo bija sasada Yesus tinudiman dihongoluku lasrohati jumolo Yesus sinuami pangingonmu tolongmui mangalo dosa nang rohati kabarita nolong nai di dia Tuhan tudut soni manupai karlo vida sasada Yesus tinudiman. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang selalu memberkati kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dan kami mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bimbing kami Tuhan lewat firman yang mau Kamu dengarkan, agar kami selalu hidup di jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats bacaan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Samuel 5 ayat 1 hingga ayat 12. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod,
sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan gegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1. Miktan dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Di bahasa Batak didok, Ede si eheteheton sian si Daud. Sairamoti ma'au ali de bata ai marhaposan tuhodo au. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syair lagu atau nyanyian yang sering kita nyanyikan tentu ada alasan untuk itu. Sejauh mana kita menyukai lagu tersebut, maka akan semakin sering kita menyanyikannya. Ada banyak hal yang menarik dalam sebuah lagu atau nyanyian, sehingga banyak orang yang menyukai lagu tersebut. Demikian juga dengan Mazmur dari Daud yang disebut Miktan, yang dalam bahasa Batak dikatakan Ede si eheteheton, lagu yang sering kali dinyanyikan atau diperdengarkan. Lagu ini memang mengandung makna yang sangat mendalam, makna yang sangat berarti, sehingga kita ketika menyanyikan lagu itu maka ada hal yang bisa menguatkan kita ketika kita menyanyikannya. Orang percaya di dalam segala pergumulannya dia akan dikuatkan. Syair dari lagu itu, jagalah aku ya Allah,
kepadamulah aku berlindung. Kenapa kita perlu dijaga oleh Allah? Apakah tidak cukup kita menjaga diri kita sendiri? Apakah tidak cukup satpam, bodyguard, atau yang lain? Tentu tidak cukup, karena ada batas kemampuan dari mereka untuk menjagai kita. Tetapi penjagaan Tuhan tidak pernah terbatas, tidak pernah berkesudahan, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan dapat hadir kapan saja dan di mana saja untuk menjagai kita. Jadi orang percaya harus mengaku bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan. Dengan permohonan akan penjagaan Tuhan, maka kita akan dilindungi dari bahaya apapun. Jagailah aku ya Allah, sebab kepadamulah aku berlindung. Mari kita untuk selalu berlindung kepada Tuhan. Di bawah naungan kasih-Nya kita akan selalu terjaga dan terlindungi dari bahaya apapun. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 753 ayat 1 dan ayat 2, di pardalanan Yesus di Jolokku. Pardalanan Yesus di Jolokku, tolongi tangani manoguan, nandi ngolukku dosambaoku, tungsona mardalan rapono ubotodo takas panoguonu diiringi ngodolak kaki satrodi ujungi pardalaku togu maaf jono kurang bumi dipatali lungapor seaoku nini-nianani porkiniyo alay dumbo utakap otungaku margogo adioluko ubotodo takas panoguonu diiringi ngodolak kaki sahatrodi ujungi pardalaku togu maaf jono kurang bumi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjagai kehidupan kami dari bahaya apapun. Tuhanlah tempat kami untuk berlindung, sehingga kami tidak kekurangan apa-apa. Kami akan selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuhan berikan kami sukacita,
Dan Tuhan ingatkan kami untuk selalu bersyukur. Berkati kami, berkati anak-anak kami dan keluarga kami. Berkati orang tua kami dan sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Berkati juga jemaat Tuhan yang selalu mengikuti ibadah ini, agar mereka juga terlindungi dan Tuhan yang menjagai, agar mereka juga selalu bersukacita di dalam hidupnya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang